Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channelnya Safwan Tawakal. Tidak lupa untuk teman-teman sahabat Safwan Tawakal dimanapun tempat berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke video ini, tidakkah teman-teman memiliki rasa empati sedikit saja untuk memberikan subscribe, like, dan komen di kolom komentar di bawah ini agar channel ini juga dapat berkembang, di-share ke teman-temannya di grup WA, di Facebook, ataupun yang lainnya. Sedikit saja perbuatan baik itu merupakan amal ibadah untuk kita, yang mana apabila kita memberikan amal ibadah dengan yang tulus, hati yang bersih, secara tidak sadar rezeki itu pun juga akan datang kepada kita sendiri begitu. Jadi beratkah kita hanya menekan sedikit saja like dan komen di video ini? Apakah kita hanya memberikan kepada orang yang sudah viral, sudah terkenal saja begitu? Setidaknya hanya komen di kolom komentar, atau kalau tidak komen berikan like pada video ini. Mohon maaf saya mengatakan seperti ini. Sehari-hari kita selalu berpikir tentang kehidupan, kebutuhan kita yang ingin memenuhi keperluan dan kebutuhan kita, namun kita tidak pernah merasa cukup. Kita selalu merasakan sulit untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Hal itu, apa yang menyebabkannya menjadi sulit, teman-teman? Makanya saya angkat dalam video ini yang judulnya adalah tenang. Tenang, tarik napas dalam-dalam, kemudian keluarkan. Itu adalah rezeki untuk kita. Uang berlimpah akan datang kepada kita. Sebelum saya, teman-teman ya, saya sudah mengalami begitu banyak kerintangan dan masalah. Di saat saya seorang pengangguran, 3 tahun saya menganggur tidak mendapatkan pekerjaan apa-apa. Saya sudah mencoba untuk mencari kerja sana sini, tapi ditolak terus saya kebingungan. Lalu ada orang yang memberitahu saya, menasihati saya, coba Anda silakan duduk diam dengan tenang, tarik napas dalam-dalam. Namun saya berkata, bagaimana mungkin saya akan bisa tenang saat ini posisi saya lagi kesulitan. Saya mengabaikan hal-hal yang seperti itu. Namun suatu ketika saya sadar, teman-teman, ternyata dengan kita tidak memiliki rasa tenang, ya, pemikiran kita itu menjadi kacau, makin kacau pikiran kita, makin seperti orang yang tidak waras, semakin tidak keruan, tidak jelas. Borok-borok kita mendatangkan uang keberlimpahan pada kita. Kondisi kita lagi buru-buru, kondisi kita lagi gerasa gerusuk, jadi berpikirnya tidak jelas kita. Kan selama ini kita selalu berkegiatan, beraktivitas dengan gerasa gerusuk saja, sehingga kita tidak normal dalam berpikir. Kita tidak pernah menyempatkan diri kita dalam kondisi yang tenang, duduk diam, tarik napas dalam-dalam. Iya kan? Sehingga pemikiran kita itu terlepas, teman-teman. Pikiran kita tidak ada untuk ide-ide yang cemerlang, ide seperti apa yang keluar dalam pikiran kita yang harus kita lakukan untuk
dapat menarik uang yang datang kepada kita, begitu. Jadi jangan terlena, jangan dengan cara kita gerasak gerusuk yang tidak jelas. Semacam itu teman-teman, ya, sulit untuk kita bisa mengembangkan diri kita. Coba teman-teman bayangkan saja, jika teman-teman ingin melakukan sesuatu dalam keadaan gerasak gerusuk, pasti hasilnya tidak jelas, pasti tidak menghasilkan. Malahan yang terjadi adalah suatu kegagalan dan kegagalan saja. Ini buktinya di saya sendiri teman-teman, ya, ini nyata, bukan hanya perkataan semata, ya, atau ingin video saya ditonton atau tidaknya, bukan, ya, tetapi ini saya berbagi dengan sungguh-sungguh dan benar-benar. Ini nyata teman-teman, di pengalaman hidup saya teman-teman. Ini dimana saat itu 3 tahun saya menganggur, tidak memiliki pekerjaan apa-apa. Saya ngekos lagi, beban hidup saya itu banyak sekali, susah sekali, saya bingung, tidak tahu caranya bagaimana mendatangkan keuangan. Belum lagi saya memiliki anak yang setiap hari tentu memerlukan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Belum lagi kebutuhan dan keperluan kita. Di sana saya dilema berpikirnya, tidak tahu harus berbuat apa. Saya mencoba untuk masuk ke lamaran di beberapa perusahaan, tidak ada yang menerima saya. Kemudian saya mencoba informasi melalui internet dan lain sebagainya, untuk usaha apa yang harus saya tekuni, kerjaan apa yang harus saya jalankan. Itu semua saya anggap tidak ada manfaatnya untuk saya. Itu kenapa? Karena pikiran saya tidak stabil. Saya tidak memiliki rasa tenang dan damai dalam hidup ini. Hanya memikirkan kepedihan, kesulitan kita pada saat itu saja. Namun itu salah teman-teman, sangat salah sekali. Ketika kita dalam keadaan sulit, ya, susah, bingung, keuangan kita tidak ada, lalu kita gerasak gerusuk, ingin berbuat ini, berbuat itu, mencari informasi sana sini, itu nggak akan dapat apa-apa kita teman-teman. Nggak akan keluar ide apa yang harus kita jalankan. Oleh karenanya sangat penting untuk kita itu duduk diam, ya, tarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan itu pikiran positif untuk ide itu kan keluar dari pola pikir kita sendiri. Nah, waktu itu teman-teman saya, setelah saya melakukan duduk diam, tarik nafas dalam-dalam, beberapa kali saya lakukan itu setiap hari terus seperti itu teman-teman. Bahkan di tengah malam pun juga saya melakukan itu sambil melakukan sholat tahajud dengan tenang pikiran saya. Suatu ketika ada ide yang keluar, ada ide, yaitu apa idenya? Ide saya itu yang keluar, ya, itu saya usaha sebagai marketing, sebuah usaha minyak. Dari sana teman-teman, hutang saya pelan-pelan akan tertutupi, akan terlunasi. Kehidupan saya mencukupi. Kemudian saya tambah lagi dengan usaha jualan sembako, beras. Tidak lama itu menjadi berkembang. Terus setekuni seperti itu saja teman-teman. Sehingga saya dapat membeli tanah, dapat membangun rumah. Begitu saya lakukan teman-teman. Ternyata rezeki itu mudah kita dapatkan. Allah Ta'ala itu akan memberikan kita bila kita benar-benar mau untuk melakukan, berbuat sesuatu itu dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Oleh karenanya paling utama itu kita harus tenangkan dulu pikiran kita
agar ide itu bisa terkeluar. Jadi kita nggak gerusuk kerasa. Segala sesuatu yang kita lakukan itu kita sudah penuh dengan pertimbangan yang matang, begitu. Bukan dengan pertimbangan yang nggak jelas. Coba teman-teman praktikkan cara ini ya. Setelah itu teman-teman ya, kedua, setelah itu jalan, tidak lama saya diterima bekerja. Saya memasukkan lamaran pekerjaan ya, itu di sebuah perusahaan. Lalu diterima saya bekerja. Ya akhirnya saya bekerja. Jadi kita akan dapat rezeki uang itu ya, dimulainya dari kita itu harus tenang dulu, bahagiakan dirinya dulu dengan tenang, setenang itu. Jangan ketika kita memiliki uang lalu kita merasa diri bahagia, tidak, tapi rasakan dulu suatu kebahagiaan melewati rasa ketenangannya tersebut, sehingga sesuatu itu akan datang pada kita. Kalau tidak begitu, sesuatu itu nggak akan pernah datang kepada kita, termasuk uang, kebutuhan lain dan sebagainya, tidak akan pernah datang. Apalagi kebahagiaan makin jauh. Makanya kebahagiaan itu dirasakan dulu, bahagia dulu, agar tenang begitu. Karena itu pola-polanya, sehingga kita tidak sadar ya, bahwa rezeki itu akan datang entah dari arah sana, arah sini, arah itu, datang dari mana-mana itu. Coba bayangkan sama teman-teman, coba teman-teman lakukan cara ini. Daripada teman-teman kebingungan setiap hari, pontang-panting bekerja setiap hari tapi belum memiliki suatu ketenangan ya. Jadi tidak akan dapat kebutuhannya terpenuhi. Kan kalau kita kesana kesini itu namanya habiskan uang. Kita mau kesana butuh bensin, butuh uang untuk beli bensin. Setiap hari keluar untuk mencari informasi sana sini, itu percuma saja. Itu nggak bakalan bikin hidup kita menjadi tenang. Coba teman-teman itu sempatkan dirinya ya, berikan luang kepada dirinya dengan tenang, kemudian bahagia, rasakan dia itu. Pasti teman-teman akan dapat dari keburukan, keterburukannya teman-teman bisa bangkit. Dari keterburukan, kemiskinan, semuanya itu. Coba teman-teman memulai dulu setidaknya, memulai dulu setidaknya dari pembentukan karakter teman-teman sendiri ya. Itu sangat penting. Membangun karakter itu penting. Memulailah membangun karakter baik itu dari salah satunya ya, seperti jika kita melihat video teman-teman, apa salahnya untuk memberikan like, lalu di komen, kemudian di share ke teman-temannya. Itu kan baik. Perbuatan baik kita yang sedikit saja itu kan tetap menjadi amal ibadahnya kita. Yang mana amal ibadah itu adalah sedekah untuk kita, tetap itu akan tercatat. Pasti akan dapat ada, begitu kita berbuat baik, ada balasan atas kebaikan kita itu. Tidak pada hari ini, tidak pada hari itu, tapi mungkin pada hari nantinya. Seperti itu. Jadi teman-teman itu jangan egois dalam hidup ini. Tenangkan pikirannya. Insya Allah apapun yang kita rencanakan, yang kita cita-citakan, itu pasti dapat tercapai dan terwujud. Oke, dari saya Safa Tawakal. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.